Halo teman-teman investor, saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Ya, jumpa lagi di edukasi kami. Sebelum akhir Januari, saya ingin membahas ini ya, kinerja IHSG dalam jangka panjang. Ini sebenarnya sebagai tradisi di Bola Salju, kita mengevaluasi kinerja IHSG dalam jangka panjang dalam bentuk artikel. Nah, mulai tahun ini kita ulas dalam video sebagai tradisi baru, sehingga untuk setiap saat investor awam mungkin bisa mempelajari dari konteks kinerja IHSG itu, ditarik apakah bermanfaat dalam investasi saham kayak gitu ya perspektifnya. Nah, perlu diketahui disclaimer berlaku ya, investasi selalu punya risiko. Anda bisa untung, rugi atau kehilangan seluruh modal. Jika pilihan perusahaan Anda salah, bisa perusahaannya bangkrut gitu misalnya seperti itu. Baik, silakan dibaca semuanya ya. Nah, sebagaimana orang-orang sebelum memulai investasi itu pasti punya pertanyaan sederhana seperti juga yang saya punya pada tahun 2008-2009 sebelum saya memulai pada 2010 yang lalu ya. Nah, pertanyaan sederhananya saja, apakah sebagai investor biasa kita ini bisa mendapatkan manfaat investasi di bursa saham dari dana saja ya kayak gitu. Mungkin nggak sih? Seberapa besar manfaatnya, seberapa besar untungnya, apakah lebih baik ini dibanding itu, kayak gitu. Iya Kak? Kayak gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu tadi, maka dari pertanyaan kemudian saya merumuskan beberapa cara untuk menjawabnya, saya merumuskan ukuran atau metodologi untuk mengukurnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu ekspektasi umumnya ya, saham berisiko tinggi, jelas ya, sering kali dibilang seperti itu. Jika seseorang sangat konservatif, nah ini pertanyaan berikutnya, padahal saham berisiko tinggi. Lalu bagaimana? Apa harus perlu berinvestasi saham? Nah, mungkin Anda bingung kenapa ini kontradiktif ya. Konservatif ya nggak mungkin lah investasi saham. Biasanya seperti itu kan? Tetapi kemudian nanti kita akan gali, apa manfaatnya sih sehingga kita bisa memandang, punya perspektif baru di investasi saham, juga bagaimana resikonya, seperti itu. Nah, dari dua pertanyaan itu, dari ekspektasi itu kita jawab melalui evaluasi kinerja IHSG 10 tahunan ini per akhir 2020 dan kinerja 37 tahunan untuk menjawabnya. Ya, jelas ya, masuk akal kan dari situ, dari urutan argumen kita coba jawab. Nah, teman-teman investor, ini inflasi 10 tahun. Jadi sebelum menjawab, saya kasih tahu roadblock-nya, halangannya, batasan yang kita punya. Ya kalau duit, batasannya apa? Inflasi, jelas ya. 10 tahun inflasinya gimana sih? Nah, inflasi Indonesia pernah di atas 6% beberapa tahun ya. Anda bisa lihat di grafik itu. Dan belakangan selama 6 tahun terakhir ini memang cukup rendah, di bawah 4%. Ya. Malah tahun 2020 yang lalu 1,7%-an. Kita juga update di artikel itu, bisa Anda cek nanti, semua linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, tetapi dalam berdiskusi masalah keuangan, inflasi ini jelas roadblock, halangan, batasan. Nah, untuk membuat batasan, Anda nggak boleh mencari angka yang rendah seperti rata-rata 5 tahun. Dinaikin dikit dong, agar asumsi kita lebih konservatif, sehingga rencana keuangan kita harus lebih besar, kayak gitu ya. Jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas indeks. Tujuan indeks itu apa sih? Nah, teman-teman, ini referensinya bisa Anda lihat di halaman ini, IDX Product Index ya. Di sini tujuannya, indeks itu untuk mengukur sentimen pasar. Maksudnya gimana? Maksudnya apakah di bursa itu lagi greedy, lagi serakah, lagi euforia, atau lagi bearish, kayak gitu. Bullish naik, bearish turun. Untuk mengukur sentimen pasar, kayak gitu, indeks. Nah, kemudian untuk basis investasi pasif, kemudian untuk tolok ukur atau benchmark investasi aktif, reksadana. Maksudnya gimana? Kalau investasi pasif, investasi yang mengikuti indeks itu. Kalau investasi aktif, berarti pengelola dana berusaha
bukan mengikuti indeks, tetapi berusaha memilih sahamnya sendiri, membuat alokasi kapital sendiri, bobotnya sendiri, saham X lebih besar dibanding saham Y misalnya, dan seterusnya, itu aktif. Nah, ini biasanya di reksadana. Atau kalau kita diskusi misalnya saya sendiri, investasi portofolio bola salju itu dikelola aktif karena tidak mengikuti indeks gitu. Nah, investasi yang lain, investasi meskipun yang berkala itu, yang kita tunjukkan kinerjanya itu pasif, tetapi tidak membeli semua saham yang ada di indeks, seperti itu. Hanya beberapa saja, tapi pasif. Semoga Anda paham konteksnya ya. Kalau dalam diskusi yang di sini berarti pasif indeks gitu. Nah, langsung kita lanjutkan. Mohon maaf biar agak cepat ya. Indeks juga sebagai proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi return untuk mengevaluasi risiko sistematis dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan di video kali ini di slide-slide berikutnya. Setelah kita membahas IHSG, kita nanti coba kita ukur ya sebagai proksi investasi itu hasilnya gimana untuk mencapai risiko tertentu, untuk melawan risiko tertentu, inflasi, risiko saham sendiri, itu bagaimana? Nah, itu nanti kita diskusikan. Kemudian proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Nah, maksudnya gimana? Ini maksudnya gini, Anda kenal saham, return-nya segini. Proksinya dari IHSG ngukurnya. Deposito apa? Nanti punya proksi sendiri, Pak, reksadana pasar uang lah, atau apalah, ya. Indeks apalah, kayak gitu ada. Nah, indeks X, misalkan indeks saham versus indeks reksadana pasar uang versus indeks pendapatan tetap, mana yang lebih bagus disesuaikan dengan risiko orang-orang. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Jelas ya? Nah, itulah pentingnya kita memahami indeks dari beberapa skenario ini. Nah, setelah Anda paham indeks, oke, ini sebelumnya cara investasi pasif. Guidance-nya juga ada di ID gitu. Nah, sudah ada petunjuknya loh ya, teman-teman. Anda bisa melakukan sendiri dalam arti membeli semua saham yang ada di indeks. Meski itu sangat nggak praktis, apalagi kalau dananya terbatas ya. Alternatif lain, do it yourself, lakukan sendiri, adalah seperti yang kita ajarkan di video edukasi di investasi berkala itu, memilih hanya yang terbaik, yang atas-atas, yang tidak tersiklus, gitu ya. Nah, alternatif lain membeli reksadana indeks dan membeli ETF indeks. Nah, ini kita nggak usah bahas ya. Kapan-kapan kita akan diskusi tentu tentang yang nomor 2 dan 3 ini ya. Mohon diingatkan kalau saya terlupa ya, agak lama ya. Baik, nah ini perlu kita ketahui daftar indeks yang ada di BI, biar Anda familiar, mungkin ada orang-orang yang nggak tahu, ada banyak indeks yang ada di BI, baik composite atau gabungan, yang sekarang hanya IHSG ya, papan utama pengembangan, likuiditas atau likuiditas co-branding. Co-branding ini maksudnya dengan perusahaan tertentu, media biasanya, ya. Ini seperti ini, Kompas, Investor, MNC, Bisnis, dan seterusnya. Ada indeks sektor, dan seterusnya. Nah, yang ada tanda merah dan ungu ini adalah indeks-indeks yang berpotensi, yang merah berpotensi, yang ungu sudah ada produknya. Nah, itu tadi kita bisa investasi aktif di indeks dengan menumpang di produk itu. Tentu ada risikonya, kapan-kapan kita bahas seperti saya diskusikan tadi. Nah, teman-teman, ini kinerja indeks IHSG, misalnya ini ada terdiri dari 713 saham per tanggal 29 kemarin ya. Seperti ini kinerjanya. Semoga dipahami ya. Baik, kita nggak lama-lama. IHSG itu apa sih? Nah, sekarang kita diskusi IHSG ya. IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja semua saham yang tercatat di papan utama. Jadi semua saham. Naik turunnya saham yang ada di IHSG, baik saham-saham besar, saham-saham kecil, saham-saham tidur, semua market cap-nya dihitung, dibagi dengan kinerja berikutnya, kinerja basis awal yaitu jadi indeks IHSG. Nanti rumusnya ada di slide berikutnya. Nah, indeks ini diperkenalkan sebagai basis, 1 April 83 dengan basis 100. Nah, ini jelas ya.
semua indeks yang ada di IDX, di Bursa Efek Indonesia, umumnya dimulai dari 100. Tinggal kapan mulainya. Kalau yang paling tua ini IHSG 83. Nah, ini ada indeks terbaru, indeks sektoral yang baru diluncurkan, mulainya 1000. Semoga dipahami ya, agak beda dikit ya. Nah, perlu diketahui juga IHSG dihitung tanpa memandang dividen. Menurut yang saya pahami seperti itu ya, karena dari beberapa definisi saya sudah cek beberapa kali, nggak ada. Jadi asumsi apapun kalau Anda mengukur IHSG berarti dividennya belum dihitung, berarti ada potensi dividen di sana yang belum masuk ya, kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini fact sheet atau lembar fakta IHSG, terjemahnya gitu ya. Nah, seperti tadi kan diluncurkan 4 April, basis data 1 April, mulai 100, rumusnya ini ya. Dan seterusnya Anda bisa lihat performa, tahunan, resiko, dan seterusnya. Ya, resiko ini biasanya untuk permodelan, misalnya CAPM, ya, Capital Asset Pricing Model, pakai parameter ini, sehingga, nah itu gunanya indeks ya. Kita bisa mengetahui risk betanya sehingga orang-orang di dunia finance bisa memakai data itu gitu ya. Nah, nggak usah ribet, rumusnya di sini ya teman-teman. Ini data lain dari lembar fakta tadi. 10 saham terbesar di IHSG itu 46,93% dari bobot market cap yang ada di IHSG. Nah, jelas ya. Ternyata IHSG itu mostly ya hanya saham-saham besar itu gitu loh teman-teman ya. Wajar sekali, pasti seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini IHSG akhir Januari, datanya seperti ini ya. Kemudian kita sempatkan mengukur bagaimana sih seandainya jika ada orang invest dari awal ketika IHSG diukur 83 hingga 2020 yang lalu. Mohon maaf judulnya kayak gini, tapi yang kita ukur hanya dari hingga 2020 yang lalu ya. Ternyata teman-teman, return-nya itu lumayan seandainya ada orang lamsam gitu ya di seluruh saham atau seandainya ada indeksnya ya. 5.879% ya. Kalau kita KAGR kan 11,69%. KAGR itu compounded annual growth rate, bunga berbunga. Jadi bukan rata-rata ya. Kalau rata-rata kan ini dibagi 30 berapa tadi? 37-an tahun ya, kayak gitu. Ya, ini 37 tahun, maaf. Nah, ini kinerja 59 kali lipat, teman-teman. Uang 1 juta menjadi 59 juta. Keren sekali kalau ada kayak gitu ya. Nah, tetapi ini juga gambaran bahwa kalau ada lamsam dari awal, ya itu bisa mengalahkan inflasi ya, paling enggak menurut rata-rata tadi 4,7% sekian ya per tahun. Jelas saya kira di sini kita lanjutkan. Nah, kita punya data historis IHSG. Kalau tadi kan awal hanya 100, kita data historis yang spesifik, yang bisa kita ukur mulai dari 97 sebagai awal. Nah, tetapi karena 96 nggak ada, jadi saya nggak bisa mengukur berapa kinerja akhir tahun 97 itu. Kita pakai ini sebagai awal, jadi kita kalau mau invest selalu mulai dari 98 ya. Nah, ini kita punya semuanya datanya, bisa dilihat di link yang ada di sini referensi. Nah, Anda perhatikan ya, IHSG bursa di Indonesia atau bursa di mana saja itu setiap tahun kinerjanya selalu fluktuatif ya. Kadang minus kecil atau plus kecil, kadang minus besar, juga plus besar. Bisa plus 70%, bisa plus 60%, bisa plus 44%. Bisa plus 86%, coba bayangkan itu. Nah, teman-teman, ini kalau kita hitung performanya dari awal ini, itu kira-kira gimana ya? Misalnya invest dari awal, kita akumulasi terus itu sampai akhir. Nah, ini datanya. Nah, kalau kita keakhirkan return-nya di akhir 2020 itu 1.388 ya, 41, menarik ya. Atau 12,46%. Jadi 14 kali lipat selama 23 tahun. Lumayan sekali menurut saya. Dari KAGR ini jelas sangat mengalahkan inflasi ya. Tapi perlu diingat, lagi-lagi ini lamsam ya. Nah,
kita simulasikan juga itu tadi return akumulatif. Mungkin Anda belum punya bayangan, ya. Nah, sekarang kita pakai angka-angka, pakai angka-angka real lah ya, mendekati real maksudnya, simulasi tentu saja. Ini yang tadi datanya, kemudian kita seandainya investasi lump sum, karena 23 tahun ya ini, kita pakai dana 23 juta, gitu ya. Baik. Nah, untuk memudahkan, ini perumpamaan saldo unit. Jadi uang segini dibagi harga yang awal akhir tahun, kan kita memang investasi di awal ya, jadi harga sebelumnya dong yang kita hitung, dapat saldo segini. Nah, karena kita nggak tambah lagi, ini datanya saldonya kita bawa sampai ke bawah, sampai tahun 2020. Oke? Kemudian kita mau hitung di sini hasil investasinya berapa. Nah, hasil investasi ini adalah perkalian dari saldo unit dikalikan indeks IHSG akhir tahun itu. Teman-teman, dengan lump sum seperti tadi, KAGR 12,4%, uang 23 juta, jadi 342 juta. Bayangkan berapa kali lipat tadi? Bisa dihitung ya, lumayan sekali. Oke? Semoga dipahami. Nah, tetapi kan tidak semua orang bisa lump sum besar, Pak. Ya, itulah untuk tujuannya kita bikin simulasi investasi berkala. Nah, ini skenario 1. Mirip yang tadi datanya, ya, investasi berkala. Nah, ini kondisi pertama, total dana tetap 23 juta, tetapi nggak ada penambahan dari tahun ke tahun. Ini mungkin tidak realistis, biasanya orang-orang pasti kemungkinan besar, bukan pasti ya, kemungkinan besar akan mampu menambah dananya gitu setiap tahun. Nah, metodologinya tetap pakai tadi, pakai unit, karena itu memang realistis ya, lebih ya seakan-akan kalau ada indeksnya itu kita kan beli reksadananya mungkin beli unit gitu ya. Nah, saldo unitnya akhirnya ditambahkan ini dengan dari akhir tahun. Nah, kemudian kita tambahkan terus. Nah, Anda perhatikan ya, kalau kinerja setahun sebelumnya plusnya besar, unit yang kita peroleh sedikit. Kalau minus besar, unit yang kita peroleh makin besar, seterusnya. Nah, itulah gunanya investasi berkala, seperti di edukasi investasi berkala untuk investor pemula yang kita sajikan. Investasi berkala akan menghindarkan investor dari dua kondisi. Baik ketakutan untuk berinvestasi ketika market lagi turun, atau keserakahan ketika market naik. Atau sebaliknya, tergantung perspektif Anda. Umumnya orang-orang takut kalau lagi turun, justru mau invest kalau naik, takut ketinggalan. Kalau orang-orang yang lain, yang value investor yang serius, mungkin bisa terbalik kondisinya. Ya, nah, seperti itu. Kalau berkala, Anda yakin bahwa ini bekerja, Anda akan disiplin. Kayak gitu aja ya. Nah, teman-teman hasilnya bagaimana metode berkala dengan model kayak gini? Sama uang totalnya 23 juta, ya meskipun dengan paradigma keuangan ya, uang yang di awal itu tentu lebih berharga daripada uang di belakang. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas hanya angka ke angka ya. Ternyata KAGR-nya agak turun, teman-teman. Nah, ini wajar sekali, wajar belaka kalau kita pakai approach berkala. Ya, pakai usaha berkala pasti terkena averaging. Averaging ya baik dari kenaikan penurunan unit itu tadi, perolehan kita akan akan turun kalau unitnya naik, harganya naik, akan bertambah kalau unitnya turun. Pasti. Namun ini juga masih lumayan 7,71%, sedikit di atas inflasi ya. Baik, semoga dipahami risk-nya, return-nya seperti itu. Nah, sekarang kita pakai skenario kedua. Ini mendekati yang dihadapi oleh orang-orang, misalnya gajinya kita naikkan 10% setiap tahun. Hasilnya seperti ini, ya, sama seperti tadi, saldo seperti itu, Anda bisa pahami. Return-nya ternyata lebih kecil daripada berkala yang skenario 1 tadi ya. Nah, sekarang Anda paham risikonya di situ. Kalau berkala seperti itu, kalau lump sum seperti itu. Baik ya. Nah, teman-teman sudah paham itu tadi ada IHSG return lump sum, return berkala. Nah, ini saya share juga 10 tahunan ya. Barangkali ada orang yang invest
mampu berlamsam selama 10 tahunan. Nah, kinerja terakhir itu segini. Agak mengkhawatirkan juga ya. Masa cuma 4,91% sih di atas deposito, padahal udah lamsam ya. Nah, ini sebenarnya kebetulan belaka. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Karena pada 10 tahun ini IHSG mengalami kinerja yang lumayan buruk. Minusnya saja sudah berapa tahun ini? 1, 2, 3, 4. Ini kecil, nggak terlalu saya anggap. Nah, tetapi setelah diturunkan parah pada 2015, turun lagi 2018 yang lumayan, pada akhir tahun turun. Nah, ini sangat memukul kinerja investasi ini. Coba seandainya misalnya turunnya di depan, terus baru ke belakang lebih gede, itu bisa lebih tinggi. Nah, semoga dipahami risknya di situ ya. Nah, kita buktikan dari IHSG 10 tahunan selama 15 tahun terakhir. Datanya seperti ini. Kita pantau terus kan, tadi saya cerita IHSG. Ini saya sudah memantau selama 5 kali, 5 tahun ya. Nah, teman-teman, Anda perhatikan kalau hingga 2016 masih lumayan loh, lamsamnya 11,32%. Dari 2008 masih lumayan 8,75%. Meskipun agak mengkhawatirkan ya. Tapi 2018 16,4%. Anda perhatikan, ya meskipun kita sempat mengalami minus agak banyak, tetapi karena yang terakhir lumayan kecil atau jumlah minusnya kecil, jadi kinerjanya masih tinggi ya. Begitu pula pada tahun 2019 masih lumayan 16,61% year over year. Ya, paham ya? Nah, ini kinerja yang tadi kecil karena sudah diturunkan lagi di akhir tahun. Anda kalau ngomong 10 tahunan pasti akan mengalami siklus-siklus yang seperti ini, pasti ada kemungkinan. Nah, seperti itu. Nah, kita juga sajikan diskusi lain seandainya kita mengevaluasi risiko investor. Nah, kita tadi diskusi seandainya ada investor yang sangat konservatif sehingga ia tidak mau atau tidak berani berinvestasi di saham, hanya deposito saja. Nah, tetapi kondisi orang kan beda-beda ya. Nah, bagaimana kalau dia mempunyai kasus tujuan keuangan yang berbeda-beda dengan kesiapan dana yang berbeda-beda? Nah, harus dipikirkan tentu saja. Nah, ini kita buat simulasi seandainya ada investor A dan B, ya, ada investor A dengan skenario A dan B seperti ini. Dana 5.000 juta atau 5M, dana sekarang dia punya 1M. Nah, skenario pertama atau A, dia hanya berani di deposito dengan masa 20 tahun dengan pajak final 20%. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Nggak ngejar, ya. Nah, kalau kayak gini apa? Ya, orang ini harus menambah dananya agar mencapai 5M itu tadi. Oke? Itu alternatif 1. Alternatif 2, dia harus mengurangi tujuan keuangannya. Entah menyesuaikan gaya hidupnya atau apa, jika ini adalah berhubungan dengan misalnya biaya hidup kayak gitu ya. Semoga jelas ya. Nah, contoh lain di skenario B, investor ini mau bersentuhan dengan investasi yang agak beresiko, misalnya saham. Katakanlah dia menghasilkan kinerja yang nggak buru-buru amat, 8,4%. Entah dengan cara, ini kan dana di awal berarti lamsam ya. Ya berarti nggak buruk amat kan 8,4 karena kita tadi kalau skenario lamsam yang paling buruk memang 4,9 kalau dalam 10 tahun. Tapi kalau 20 tahun saya kira lebih tinggi daripada itu. Menurut saya seperti itu, realistis sekali. Nah, investor ini mampu mengejarnya dengan mudah kalau bisa mendapatkan instrumen investasi 8,4% per tahun. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kondisinya lain seperti yang ini, 30 juta tujuan dana keuangannya, dana sekarangnya lebih sedikit, tapi orang ini mampu atau mau menambah setiap tahun dengan kontribusi yang ditambah. Nah, rumusnya, tabelnya di kiri ini, Anda bisa menghitung juga di situs yang saya sediakan itu. Ini tidak endorse, saya juga tidak tahu, baru tahu tadi search, ketemu ini, saya coba, ya lumayan bagus. Seperti itu. Daripada Anda mungkin pakai kalkulator atau pakai Excel yang lain, bisa juga bikin Excel yang serupa ya, seperti kiri itu. Nah, hasilnya belum ngejar ya.
Nah, bagaimana kalau skenario agak tinggi, misalnya apa, pasar uang atau pendapatan tetap? Masih belum mengejar juga, ya. Meskipun kontribusinya naik, katakanlah dari gaji atau bisnis ditambah kayak gitu selama 30 tahun. Nggak ngejar teman-teman. Melalui reksadana nggak ngejar. Jadi akhirnya mau tak mau, ya ini tabelnya. Nah sekarang skenario E, orang ini mau dan mampu bersentuhan dengan investasi saham, contohnya. Ya karena mau gimana kondisi keuangannya seperti itu, nggak mungkin diubah, tujuan keuangannya seperti itu, nggak bisa diturunkan lagi misalnya. Nah kalau 9% orang ini mampu sekali menyentuh hasil tujuan keuangan itu. Nah ini sebagai gambaran buat Anda. Oke, kita memang berbicara resiko, berbicara yang tinggi katanya. Tapi kalau kondisinya memang memaksa, ya mau tak mau kita harus bersentuhan. Nah, bersentuhan agar aman bagaimana ya kita pelajari resiko dari berbagai skenario seperti yang sudah saya sajikan tadi. Anda bisa tengok ke belakang, digulung lagi dan seterusnya untuk mengevaluasi ini lebih detail. Nah, semoga paham. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya IHSG aman sebagai sarana investasi dalam jangka panjang, at least lebih dari 10 tahun. Atau kalau dalam video, saya bilang lebih dari 7 tahun. Namun itu nanti kita diskusikan lagi dalam edukasi berikutnya. Saya punya beberapa topik untuk menunjang diskusi ini. Kapan-kapan ya. Nah, tetapi dalam jangka panjang, kalau kita ngomonglah IHSG saja, lamsam, itu cukup bagus. Ya. Dalam periode 10 tahunan, namun, jika di awal atau di tengah periode atau di akhir periode ada minus yang banyak, Anda bisa mengalami pengalaman hasil yang kurang menyenangkan. Jelas ya? Nah, teman-teman, sayangnya belum ada instrumen yang mewadai indeks IHSG. Jelas ya? Tetapi ada alternatifnya kalau pasif ya, LQ45, IDX 30. Intinya investasi terdiversifikasi perusahaan terbaik dan non siklikal. Ini kalau dilakukan sendiri. Namun perlu diingat, apakah berinvestasi di reksadana indeks atau ETF itu cukup untuk mencapai rencana-rencana keuangan tadi, risikonya bagaimana? Kapan-kapan kita akan bahas itu ya. Nah, teman-teman, investor dengan keterbatasan dana seperti yang kita tunjukkan berdasarkan simulasi tadi, pasti mempunyai keterbatasan, ya, keterbatasan dana. Iya jelas keterbatasan dana dan kemampuan modal, mau tak mau nggak bisa mencapai rencana keuangannya dengan skenario yang sangat konservatif saja. Nah, caranya gimana? Dia harus mau bersinggungan dengan yang agak beresiko kalau kita pakai term umum. Tapi kalau untuk menekan resiko itu bagaimana? Ya nanti kita diskusikan ya, nantikan episode berikutnya. Atau Anda bisa melihat dulu cara investasi berkala ya yang kita sediakan di playlist investasi saham dengan investasi berkala. Beberapa videonya silakan dipelajari ya. Baik, saya kira cukup edukasi kali ini. Semoga menjawab pertanyaan Anda atau misalnya Anda penasaran tentang kinerja IHSG dan apakah investasi saham secara umum itu cukup untuk mengejar tujuan finansial di masa depan. Perlu diketahui seperti pengingat terakhir, kinerja IHSG biasanya lebih kecil sedikit dibanding LQ45 atau IDX 30 karena LQ45 atau IDX 30 hanya saham-saham yang top tier ya. Jelas ya, seperti itu. Nah, saya kira cukup edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi berikutnya. Terima kasih.